Hai Sobat Soulmate, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya di sana. Sobat Soulmate, ketemu lagi bersama saya, Dr. Sam Samuel Surja, dalam series puasa kita yang kedua. Nah, Sobat Soulmate, lagi pada lapar nggak nih? Kita sudah masuk minggu pertama bulan puasa. Tentunya beberapa orang membutuhkan penyesuaian untuk supaya bisa menjalani puasa tanpa ada masalah kesehatan. Nah, Sobat Soulmate, kita tahu pada saat kita berpuasa, kita ada menahan diri selama sekitar 12 jam, tidak makan maupun tidak minum. Dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri dong bagi kita. Dan apalagi Sobat Soulmate, bagi orang-orang yang memiliki masalah kesehatan lain. Nah, dalam video ini kita akan bicara apabila penderita diabetes atau kencing manis menjalani puasa, gimana sih tips and triknya? Mari yuk Sobat Soulmate, kita saksikan video lengkapnya. Sobat Soulmate, tim kami ada melakukan survei ke beberapa orang tentang gimana sih saat mereka berpuasa, makanan apa yang mereka makan. Nah, ada nih Sobat Soulmate yang kalau puasa bukanya cuman minum aja pakai air putih. Ada yang kedua juga pada saat buka maunya makan kurma beberapa butir katanya. Ketiga, ada yang kalau buka harus pakai kue. Katanya nggak afdol kalau nggak ada kue. Kuenya boleh berupa gorengan juga, katanya sih gitu. Nah, ada lagi yang keempat yang inginnya makan atau minum yang manis-manis. Tadi ya, es buah, kolak, dan lain-lain gitu ya. Dan ada yang terakhir yang sukanya jalan-jalan. Pengen buka puasa bersama sama teman-teman. Bahkan ada yang bisa sampai all you can eat katanya. Nah, gimana sih kalau bagi penderita diabetes? Apa yang perlu diperhatikan? Sobat Soulmate, khusus bagi penderita diabetes atau kencing manis, ada beberapa resiko yang dapat terjadi saat menjalani puasa dengan kurang baik. Yang pertama, ada dehidrasi, kurang cairan, jelas karena kurang minum. Kedua, bisa yang namanya hipoglikemia atau kurang gula. Kenapa? Karena penderita diabetes ada konsumsi obat yang menurunkan gula. Ketika obat tersebut tidak dilakukan penyesuaian, dapat terjadi penurunan gula. Ketiga, ada hiperglikemia atau justru peningkatan gula. Karena tadi ya, ada banyak makanan-makanan manis yang bisa dikonsumsi. Dan terakhir, bisa ada trombosis atau terbentuk gumpalan di pembuluh darah. Itu karena adanya peradangan di pembuluh darah. Tapi Sobat Soulmate, jangan takut atau khawatir. Karena pasien kencing manis itu bisa banget menjalani puasa, asal menjalankan beberapa tips berikut ini. Yang pertama, pertahankan kebutuhan kalori di 1200 sampai 2000. Waduh, tapi pusing juga ya dok, ngitung-ngitungnya gimana caranya nih? Sobat Soulmate, sekarang dengan teknologi digital, kita bisa loh ngitung kebutuhan kalori kita. Coba deh, ada banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan. Nih contohnya, saya kasih satu di sini, yang nanti Sobat Soulmate bisa pakai untuk hitung kebutuhan kalori dari Sobat Soulmate. Dan tadi pertahankan di 1200 sampai 2000, jangan berlebihan. Nah, kemudian dari seluruh kalori tersebut, kita bagi-bagi. Saat sahur, 30 sampai 40% saja. Kemudian saat berbuka 40 sampai 50%. Dan sisanya 10 sampai 20% berupa cemilan sehat. Cemilan sehat apa nih? Contoh, biskuit boleh, tapi biskuit yang terbuat dari gandum, dari oat, seperti itu. Atau buah-buahan yang rendah gula. Contohnya stroberi dan lain-lain. Kemudian Sobat Soulmate, kalau kita makan, dalam sekali makan, sebaiknya kita bagi-bagi jumlah gizinya. Misalnya, 40-50% itu berupa karbohidrat.
seperti tadi nasi, atau bisa juga beras merah. Kalau beras merah lebih bagus karena banyak seratnya, kemudian karbohidratnya kompleks, kemudian 20-30% berupa protein. Contohnya bisa tahu tempe, ikan, ayam, ingat tanpa kulit ya. Baru sisanya ada 30-35% lemak. Jadi intinya gini Sobat Soulmate, kadang ada orang yang kalau dia buka puasa makannya gorengan campur es buah. Wah, itu semuanya karbohidrat. Jadi kurang cocok untuk dimakan. Jadi kita harus kombinasi. Ada karbonya, ada proteinnya, dan ada juga lemaknya sedikit. Jangan lupa juga Sobat Soulmate, tetap penuhi kebutuhan air. Kebutuhan air kita bisa hitung 30-50 ml per kilogram berat badan. Contohnya nih Sobat Soulmate, kalau berat badan kita 50 kilo, artinya kita butuh minum antara 1,5 liter sampai 2,2 liter. Kita ambil tengahnya aja deh, 2 liter sehari. Berarti sekitar 8-10 gelas lah kira-kira. Dan juga Sobat Soulmate, ada beberapa minuman yang sebaiknya tidak diminum, seperti kopi, seperti teh. Video kemarin sudah ya alasannya, bisa ditonton di video series yang pertama. Nah Sobat Soulmate, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan khusus untuk penderita diabetes, yaitu gula darah yang terlalu rendah atau gula darah yang terlalu tinggi. Yang dibilang rendah itu di bawah 70, yang dibilang tinggi yaitu sampai di atas 300. Maka itu Sobat Soulmate sebaiknya di rumah ada alat untuk cek gula darah mandiri, seperti gambarnya di sini. Kalau Sobat Soulmate sementara belum punya alat untuk cek gula darah mandiri, Sobat Soulmate harus memperhatikan gejala-gejala yang bisa muncul kalau penurunan gula, seperti badan terasa lemas, terasa lapar, pusing, gemeteran, penglihatan kabur, keringat berlebih, kejang-kejang kalau sudah parah, kebingungan, maupun denyut jantung yang cepat. Nah, sedangkan untuk gula darah yang terlalu tinggi, tadi di atas 300, itu juga berbahaya. Tanda-tandanya seperti bisa kehausan, atau kencingnya banyak, atau juga pandangannya mulai buram, dan lain-lain sebagainya. Nanti Sobat Soulmate juga bisa membaca lebih lanjut maupun nonton video kita tentang gejala diabetes yang lain. Oke Sobat Soulmate, sekian dulu untuk video series kedua tentang puasa kita. Jadi Sobat Soulmate, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Nanti kita akan coba jawab maupun membuat video kalau memang isu tersebut sangat penting dan perlu kita edukasi lebih lanjut. Sobat Soulmate, bila terbantu dengan video ini, bisa klik like, juga bisa share ke teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke Sobat Soulmate, dadah!